Pemerintah hari Jumaat yang lalu memberikan penjelasan tentang peristiwa pengacauan di lapangan Banteng dan sekitarnya pada tanggal 18 Maret 1982. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Pangkop Kamtib Laksamana TNI Sudomo di depan para pemimpin mas media ibu kota dan wartawan-wartawan dalam dan luar negeri. Hadir pada kesempatan itu Menteri Penerangan Ali Murtopo, Kaskop Kamtib Jenderal TNI Wijoyo Suyono, Panglak Susda Jaya Mayor Jenderal TNI Norman Sasono, Kadapol 7 Metro Jaya Mayor Jenderal Polisi Anton Sujarwo, Ketua Harian Dewan Pers BM Dia, dan para wakil hubungan masyarakat Departemen Instansi Pemerintah. Pangkop Kamtib Laksamana TNI Sudomo mengatakan bahwa pelaku-pelaku peristiwa pengacauan di lapangan Banteng itu akan dituntut sebagai pelaku pelanggaran Undang-Undang Pemilu dan berarti bisa dijatuhi ancaman hukuman sedikitnya 5 tahun. Sedangkan lainnya yang melakukan pengerusakan akan dituntut sebagai pelaku tindak kejahatan. Kasus-kasus tersebut oleh Pangkop Kamtib Laksamana Sudomo dijanjikan akan diselesaikan sebelum pemungutan suara tanggal 4 Mei mendatang. Pangkop Kamtib juga mengatakan telah diadakan penangkapan-penangkapan baru yang didasarkan atas petunjuk-petunjuk dari hasil pemeriksaan dan pengusutan secara intensif dari pelaksana-pelaksana pengacauan di lapangan Banteng yang akan membuka lagi tabir peristiwa pengacauan tersebut. Dikatakan oleh Laksamana Sudomo bahwa Kop Kamtib telah menahan seorang komisaris dari salah satu partai politik, namun tidak berarti partai bersangkutan sebagai organisasi telah terlibat. Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud belum lama ini meresmikan secara simbolik proyek-proyek pembangunan di Parepare, Sulawesi Selatan untuk tahun anggaran 1981-82. Jumlah seluruh proyek yang diresmikan adalah 11.217 proyek dengan biaya pembangunan 14 miliar 748 juta rupiah lebih, terdiri dari proyek-proyek sektoral, Impres Dati 1, proyek bantuan pembangunan Dati 2, Impres Sekolah Dasar, Impres Kesehatan, dan proyek-proyek bantuan pembangunan desa. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Odang mengemukakan hasil-hasil pembangunan selama Pelita 3 ini di daerahnya seperti peningkatan produksi padi, ekspor, bidang pendidikan dan sarana perhubungan telah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud menyatakan gairah pembangunan memang tidak perlu terpengaruh oleh gairah pemilihan umum. Karena pembangunan dilakukan terus-menerus, sedangkan pemilihan umum menurut demokrasi Pancasila dilakukan setiap 5 tahun sekali. Menteri mengatakan pembangunan nasional, demikian pula pelaksanaan pemilu, serta penyelenggaraan pemerintahan lainnya di dalam pemerintahan Orde Baru sekarang ini merupakan usaha bertahap dan terus-menerus dan konsisten untuk mewujudkan masyarakat Pancasila. Menteri Dalam Negeri beserta rombongan meninjau kantor Wali Kota Parepare yang baru diresmikan. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan M. Panggabean hari Rabu yang lalu di Irian Jaya menyerahkan daftar isian proyek kepada Gubernur Irian Jaya Dr. Andes Busiri Suryo Winoto. Gubernur Busiri selanjutnya menyerahkan DIP tersebut kepada instansi-instansi di wilayahnya yang mendapatkan proyek. Jumlah DIP yang diserahkan tersebut naik sekitar 60% dibanding dengan anggaran tahun 1981-82. DIP tahun anggaran 1982-83 untuk Irian Jaya meliputi 193 proyek dengan dana seluruhnya 91,8 miliar rupiah. Selain itu diserahkan pula bantuan Impres Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Impres Desa tahun anggaran 1982-83 sebesar 115 miliar rupiah. Amanat tertulis Presiden Soeharto yang dibacakan oleh Menko Polkam M. Panggabean antara lain menyatakan sebagai bangsa yang sedang dan bertekad terus membangun, tidak ada sikap lain kecuali harus terus bekerja keras serta tetap prihatin dan hidup hemat. Kepala negara memesankan agar kemampuan, daya dan dana yang ada harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mencapai kemajuan dalam rangka mempercepat dan mensukseskan pembangunan. Sekarang kami sampaikan berita terakhir minggu ini.
Presiden Suharto menilai pelaksanaan Pelita 3 yang kini sedang berjalan sebagai babak pertengahan yang sangat penting untuk meletakkan landasan mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Landasan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila itu, menurut Kepala Negara, ditandai antara lain dengan tingkat ekonomi nasional yang memiliki kemampuan industri yang tinggi dengan dukungan pertanian yang kokoh. Presiden Suharto menyatakan hal itu dalam sambutan tertulis yang dibacakan Menteri Muda Transmigrasi Martono pada penyerahan daftar isian proyek 1983 untuk Sumatera Utara di Medan kemarin. DIP untuk proyek-proyek sektoral dari dana APBN 1982-83 untuk Sumatera Utara berjumlah 126 proyek dengan nilai seluruhnya 128 miliar rupiah. Sampai dengan tahun keempat Pelita 3 sekarang ini, dana pembangunan proyek-proyek sektoral di Sumatera Utara meningkat 35,5% setiap tahun. Menteri Penerangan Ali Murtopo kemarin sore di Desa Arafah, Banda Aceh membuka pameran nasional poster perjuangan dan pembangunan. Menteri Penerangan pada kesempatan ini mengatakan, kita tengah melaksanakan pembangunan materi untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia di dunia. Tetapi kita juga melaksanakan pembangunan akhlak, mental dan iman untuk akhirat. Menteri berkata, jelaslah bahawa pembangunan nasional adalah pembangunan bangsa secara menyeluruh, pembangunan politik, ekonomi dan pembangunan mental. Karena pemilu merupakan salah satu faktor pembangunan, yakni pembangunan politik, untuk menciptakan demokrasi Pancasila, maka wajiblah bagi bangsa Indonesia untuk ikut serta dalam pemilu. Inggris kemarin memerintahkan angkatan lautnya pergi ke Kepulauan Falklands dan membekukan semua milik Argentina sebagai balasan atas serangan militer Argentina terhadap Falklands, jajahan yang dipersengketakan di Atlantik Selatan itu. Perdana Menteri Thatcher pada sidang darurat Parlimen kemarin mengatakan bahawa kapal pembawa pesawat terbang Invincible akan berlayar hari Senin besok untuk memimpin satuan tempur, tetapi menolak mengatakan apakah armada itu akan diperintahkan bertempur melawan Angkatan Perang Argentina yang kini menguasai Pulau Falklands. Perdana Menteri Inggris itu mengatakan bahawa Kepulauan Falklands masih tetap wilayah Inggris dan tidak ada agresi dan serangan yang dapat merubah kenyataan ini. Saudara, sekian sari berita sepekan dan berita terakhir minggu ini. Selamat siang.